Shalom Bapak Ibu Saudara umat Tuhan terkasih dimanapun Anda berada, yang kembali lagi kita di talk show GBI YouTube channel pada sore hari ini. Seperti yang sudah saya janjikan di minggu-minggu yang sebelumnya, bahwa kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang menguatkan kita semua yang menyaksikan dari pengalaman hidupnya, bagaimana dia berjalan bersama Tuhan, bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan memulihkan kehidupannya. Dan hari ini luar biasa, saya bersama dengan seorang ibu, seorang opung yang cantik luar biasa, Opung Rebecca, di mana beliau banyak mengalami kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Seperti apa perjalanan Opung Rebecca yang akan kita dengarkan sore hari ini? Jangan kemana-mana, tetap di YouTube GBI channel. Bapak Ibu pantengin terus handphonenya, atau boleh dicolokin ke TV supaya lebih santai menikmati tayangan ini. Boleh ada cemilan, kopi, teh, dan segala macam. Kita akan menanyakan langsung kepada Opung Rebecca. Halo Opung, selamat sore, dan bagaimana kabarnya hari ini, Bung? Selamat sore sayang. Sehat ya, Pung ya? Sekarang keadaan sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan bersama kita juga ada Kak Priska, di mana Kak Priska ini juga anaknya dari Opung Rebecca yang senantiasa menemani orang tuanya terkasih, dan hari ini juga bersama-sama dengan kita dan membantu Opung untuk menjelaskan banyak hal peristiwa bersama dengan Tuhan. Halo Kak Priska, gimana kabarnya? Halo, baik, Baik, puji Tuhan puji ya. Tuhan. Nah, hari ini Pung kita akan melihat bagaimana atau mendengar bagaimana Tuhan banyak bekerja dalam kehidupan Opung, dan bukan cuma satu dua nih Pung yang nonton, nanti akan ada ribuan teman-teman yang menyaksikan YouTube channel. Jadi apa yang Opung saksikan hari ini akan ditayangkan, akan ditonton oleh banyak orang. Nah, boleh diceritakan Pung, bagaimana atau apa sih yang Opung rasakan atau Opung mengalami apa sehingga Tuhan itu sehingga Opung melihat bahwa Tuhan begitu baik terhadap hidup Opung. Boleh Pung dijelaskan? Baik. Yang saya sudah alami beberapa udah hampir setahun ya. Udahlah hampir setahun. Iya. Saya sakit duduk di rumah pagi-pagi. Nah, taunya saya ini nggak sadar lagi, katanya anak-anak. Nggak sadar lagi. Saya pun dilarikanlah ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit terdekat. Akhirnya jadi ke Tarakan. Udah di rumah sakit Tarakan, mungkin dipikirkan mereka medis di sana perdarahan otak. Terus dilarikan mereka lah pakai ambulans ke rumah sakit Pelni. Tatonya nggak apa-apa, balik lagi ke Tarakan. Iya. Sudah di Tarakan, sudah nggak sadar lagi. Terus sampai 5 hari sudah nggak sadar lagi, sama sekali nggak tahu lagi apa-apa. Tapi puji Tuhan, dengan doanya anak-anak saya semua, anak cucu saya berseru kepada Tuhan, minta pertolongan supaya saya dipulihkan. Karena doa anak cucu saya, Tuhan mendengar jeritan mereka. Hari kelima saya sudah sadar. Puji Tuhan. Begitu saya sadar, terus aku di mana, saya pikir gitu. Kulihat kiri kanan sudah banyak yang tidur-tidur, nggak tahu, saya putih-putih semua. Terus baru saya sadar, oh berarti saya sudah di ICU. Berarti aku udah nggak sadar lagi. Tapi Tuhan sudah membangunkan aku.
Oh Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau sudah menghembuskan napasmu bagiku. Sehingga saya bisa bangun sekarang. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Yesus. Itu langsung saya bilang. Terus saya bernyanyi. Nyanyi saya apa ya? Aduh hampir lupa. Boleh dibantu Kak Priska apa yang Opung nyanyikan? Bapak surgawi. Bapak surgawi, ajarku mengenal betapa besarnya kasih-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku karena rencana-Mu indah bagiku. Itulah aku nyanyikan, terus tenang pikiranku. Terus mataku terbuka. Kulihatlah. Ini anak cucu saya sudah berbaris. Wow. Saya bilang puji Tuhan. Terus saya bilanglah sama anak saya ini, Dokter Friska. Hei, Friska, saya sudah sadar. Cari apa? Kamar. Biar pindah aku dari sini. Kamar yang gede ya, supaya bisa anak-anak cucu semua kumpul bersama bernyanyi memuji Tuhan. Gitulah pikiranku. Benar dapatlah itu di rumah sakit Tarakan. Di situ, oh iya di sana. Mau pindah, saya udah mau pindah, mau pindah ke tempat tidur, mau dinaikin. Saya mendadak lagi sesak napas yang luar biasa. Luar biasa. Sesaknya setengah mati. Harus begini, begono, begini, begono. Harus begitu saya. Napasnya harus kencang. Saya tarik. Tahu-taunya saya bilang, waduh, bagaimana ini Tuhan? Tapi aku percaya kalau Tuhan menolong aku. Amin. Pagi-pagi datanglah si suster. Si suster ini nyuntik saya. Saya bilang gini, suster, siapakah nama Anda sayang? Aku bilang. Aduh udah lupa lagi entah siapa lah itu namanya itu. Taruh aja lah dokter Suster suster dia. Iya. Kan bagian nyuntik. Suster A gitulah udah lupa saya. Saya bilang gini, Tuhan, kuduskan suster ini menyuntik saya. Apakah yang disuntiknya sama saya? Kuduskanlah dia Tuhan. Entah obat apapun ini aku nggak tahu. Iya. Apapun nggak ngerti saya. Iya. Tapi tolonglah Tuhan, kuduskanlah dia. Berkati obat ini, biar napasku terbuka Bapak. Iya. Aku bilang gitu. Terus si anakku si dokter Friska bilang, tadi kamu nyuntik apa kau suster katanya? Katanya omeprazol. Wah, bukan omeprazol sebenarnya ya. Dexta tadi. Tapi bukan itu maksud Tuhan. Bukan si Dexta. Rupanya si omeprazol. Langsung terbuka napas saya. Langsung terbuka banget saya. Puji Tuhan. Sudah bangun aku. Sudah napas aku. Tuhan memberikan napasnya sama aku. Iya. Sudah ditiup napasnya sama aku. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu langsung ku gituin. Nah, sebentar lagi, tapi sesaknya memang udah terbuka gitu. Terus sebentar lagi, napas saya, kan gitu ya. Iya. Tapi dengan napas saya ini, terus ada lagi perasaanku dari dalam muncrat. Entah apalah itu. Ada sebesar biji kacang. Biji kacang merah. Kalau yang suka kerendang itu. Nah, muncul ada dia. Apa ini ya? Itu saya keluarin.
tahu-taunya ada sedikit, kayaknya ada lendir-lendir. Tapi puji Tuhanku yang baik. Inilah Tuhan menolong aku sangat. Iya, Kalau itu di dalam terus, apa jadinya? betul. Pasti lagi sesak. Iya, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Itulah aku, pengalaman saya yang sangat luar biasa. Yang tidak pernah ku alami begitu. Sangat luar biasa. Nah, terus udah bisa kita pindahkan ke ruangan. iya. Udah di ruangan, ayo bernyanyi semua. Bernyanyi memuji Tuhan. Bernyanyi memuji Tuhan. Gitu. Oke, tahan sebentar Opung. Ya. Saya mau tanya ke Dok, boleh sedikit dijelaskan pada waktu Opung kejadian tiba-tiba tidak kehilangan kesadarannya, sebenarnya apa yang dialami Opung saat itu, penyakit apa atau bagaimana? Jadi sebenarnya awalnya yang saya sebenarnya emang saksi hidup ya, melihat bahwa kebesaran Tuhan terjadi pada ibu saya. Itu waktu kami membawa mama kami menuju ke rumah sakit, dia sempat berhenti napasnya. Oke. Jadi itu dia penyebabnya dia awalnya kejang. Setelah dia kejang, kemudian dia arrest. Kalau di kedokteran kita bilang dia cardiac arrest. Oke. Karena ibu saya memang ada sakit jantung. Ada sakit jantung. Iya, dengan ada alat pacemaker. Iya. Nah, abis kejang dia arrest, dia nggak napas 1 menit. Jadi saya melakukan resusitasi pada saat itu. Yang saya ingat, saya cuma teriak, Tuhan Yesus, tolong saya, tolong ibu saya. Iya. Kemudian saya resusitasi dan dia respon ketika saya ngasih nafas buatan yang kedua. Yang pertama dia belum, yang kedua. Dan kami sampai waktu itu dikejar sama polisi ya. Oh. Kakak saya udah nyetirnya udah kayak orang apa gitu ya, Iya. pengen karena buru-buru gitu. Terus polisi ngelihat, akhirnya kami dikasih jalan sampai akhirnya menuju rumah sakit terdekat. Kebetulan kami sampai di rumah sakit di mana saya bekerja, dan hari itu juga di IGD, kemudian ibu saya langsung masuk ke ruang ICU. Oke. Gitu. Pada saat itu memang dia nggak sadar mungkin karena kejangnya, dan emang waktu itu dicurigai juga ada stroke iskemik ya, karena dari hasil CT scan-nya memang itu ada infak. Oke. Seperti itu gitu. Dan benar Opung 5 hari lamanya sampai nggak sadar. Iya, 5 hari gitu. Dan ketika dia bangun, saya juga kaget gitu loh. Kok bisa ya gitu. Ibu saya tanpa ada cacat sama sekali. Jadi dia benar-benar murni, dia kayak orang biasa lagi gitu. Padahal kalau kita lihat dia udah pakai ventilator, udah semua alat dipakai ya. ke tubuhnya dia. Kemudian ya Tuhan ngasih nafas lagi sama dia, dan dia diberikan kehidupan lagi yang baru sama Tuhan. Wow, luar Gitu. biasa. Iya. Oke, Bapak Ibu terkasih, dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendengar bahwa Opung mengalami kejang dan hingga kehilangan kesadarannya selama 5 hari. Dan pada saat disadarkan, itu seperti orang normal, menurut Dokter Priska menjelaskan. Dan kok bisa ya sudah dipasangin semuanya, tetapi Tuhan hembuskan nafas yang baru ke dalam tubuh Opung, dan saya percaya itu adalah perbuatan tangan Tuhan yang besar, atau perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa, karena secara kedokteran pun sepertinya tidak mungkin ya Dok ya. Iya betul. Dan yang tadi ibu saya bilang, yang ketika dia sesak nafas lagi-lagi saya dikasih lihat kebesaran Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi pada dia. Itu dia emang sesak nafas berat. Udah sampai dikasih pakai masker ya. Iya. Kalau kita bilang itu dengan oksigenasi 10 liter per menit, itu emang saya juga takjub gitu. Benar yang dia bilang. Di situ saya ngelihat sendiri bahwa setelah dimasukkan obat yang menurut saya bukan itu, obatnya buat nyembuhin nafasnya dia, kok bisa gitu loh. Dan ternyata saya bersyukur, dan ya Tuhan baik gitu. Tuhan baik dan sangat amat baik gitu. Saya udah 2 kali dikasih lihat mukjizat yang sungguh luar biasa, yang secara medis pun saya juga nggak ngerti kok bisa jadi kayak seperti ini gitu. Secara medis sudah dibuktikan bahwa tidak bisa, tetapi Iya. ketika Dokter Priskas atau anak dari Opung Rebeka ini menyaksikan sendiri kebesaran Tuhan, dan beliau mengatakan bahwa
Dokter Priska saksi hidup bagaimana beliau melihat kebesaran Tuhan, perbuatan tangan Tuhan atas Opung Rebecca. Nah, sekarang Pung, kondisi Opung kan sudah semakin sehat nih ya, walaupun memang masih ada sakit jantung, benar ya? Nah, kemarin kalau tidak salah Pung, kita juga mendengar bahwa satu keluarga dari Opung Rebecca ini terkena COVID, tetapi Opung sendiri dibebaskan. Benar ya Pung ya? Boleh diceritakan Pung, ini luar biasa sekali karena di luar sana Pung kita tahu bahwa COVID itu menyerang katanya orang-orang yang sudah tua, yang sudah lanjut usia. Tapi ini sebagai saksi Bapak Ibu Saudara terkasih, Opung Rebecca diselamatkan Tuhan. Bagaimana, kita dengerin saja Opung Rebecca cerita. Ayo Pung. Baik. Awal mulanya. Awal mulanya memang ya tetap aja selalu Tuhan menolong saya. Iya. Pada saat itu aku ada kurang sehat lah gitulah. Jadi saya dirawat di rumah sakit Tarakan juga. Iya. Karena harus dirawat. Iya. Padahal aku takut kan. Iya. Ada si COVID, harus dirawat. Waduh. Tapi apa boleh buat? Tuhan jagain aku, kelilingin aku dengan kuasa-Mu. Jauhkan si COVID itu, jangan masuk sama aku ya. Iya. Mana aku udah lansia, mana sakit. Iya. Jangan ya Tuhan, tolong. Ya. Dapat dari sana 4 hari. Udah 4 hari, pulanglah ke rumah kan. Sudah di rumah kumpul. Ini anakku si Dokter Friska ngajak semua, ayo suap. Suap semua. Iya. Katanya mana saya baru bangun sakit, Iya. harus ke Tarakan. Iya. Oke, semua lah berbondong-bondong. 2 mobil kami sama pembantu. Ada 10 lah. 10 orang yang disuap. Nah, udah 10 orang disuap. 5 hari kemudian ada hasil lah kan. Iya. Hasilnya ini 7 kena. Anakku semua, cucu hela mantu. Iya. 7 kena. Waduh, 7 kena. Bagaimana, mana badanku pun masih lemas. Iya. Saya pikir gitu, tapi Tuhan pasti jaga mereka semua Tuhan. Aku andalanku begitu terus. Nah, jadi mama harus di rumah ya. Katanya, jadi anak-anak pun udah bingung. Mau mandiri kemana? Ya begitulah. Mau minta tolong sama siapa? Iya. Sudah mama di rumah bapak. Jadi yang 7 masuk. Semua ke satelit. Ke Wisma Satelit. Wisma Atlet. Wisma Atlet sebenarnya. Iya, Wisma Atlet. Wisma Atlet. Iya. Semua ke sana masuk. Tinggallah kami bertiga di rumah. Sudah bertiga di rumah. Udah kayak apalah saya ya. Iya. Tapi saya tetap tenang. Tuhan pasti jagai mereka. Orang dari rumah gak ada apa-apa. Orang pergi kami gak ada apa-apa. Masa si kopi si jahanam itu masuk? Iya. Enggak, no way. Tolong Tuhan jaga mereka gitu terus. Hari ketiga, seminggu kemudian kami yang bertiga disuap lagi. Positif lagi. Oh, positif. Iya, tinggal kami berdua dengan Opung Doli. Opung Doli. Iya. Jadi pergilah semua. Masuklah ke satelit itu. Masuk. Tinggallah kami berdua di rumah. Yang berdua ini di rumah. Begitulah. Mana kami udah tua. Mau masak. Mau apa. Tapi untung anak saya yang si nomor 3 namanya Mewan sudah menyiapkan makanan semua di kulkas penuh. Oke. Jadi itulah aku makan. Kami makan di rumah, gak pernah keluar. Udah ketakutan pun. Nah, di rumah lah kita ini. Iya. Sudah di rumah. Bayangkanlah 8
di sana dirawat. Tuhan, 8 orang anakku. Jaga semua dah Bapak. Cama semua. Cepat hilangkan si COVID itu. Saya gituin lah terus sama Tuhan. Terus suami saya, Opur Bekadoli, saya ajaklah setiap pagi saat teduh. Setiap pagi Pung ya? Setiap pagi saat teduh. Setiap pagi. Kalau enggak, kadang-kadang enggak sempat pagi atau malas, malam pun harus. Iya. Terus saya bilang sama Opung Doli Robeka. Iya. Saya bilang gini, Opung Robeka Doli, kita enggak bisa bikin apa-apa lagi. Iya. Mau bagaimana kita? Enggak bisa kita berbuat apa-apa. Hanya andalan berlari kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita berdoa dan mulai saat ini buka Alkitab. Puji Tuhan. Baca terus sampai selesai. Iya katanya. Memang dibacalah itu Alkitab sampai selesai habis. Enggak sampai berapa bulan habis. Dilalap dia semua Luar membaca biasa. itu. Disitulah kami terus. Tambah mendekat kepada Tuhan. Tambah mendekat kepada Tuhan. Nah puji Tuhan. Anak-anak. Tiap hari ku pantau mereka kan. Iya. Kami di rumah. Terus saya bilang, kalian absen satu-satu. Mana mukanya? Itulah ku kerjain tiap hari. Kalau aku lihat mereka olahraga, makan, udah tenang mama, bisa lah tidur. Sebelum ku lihat mukanya semua satu-satu tiap hari, aku nggak bisa tidur. Udah, kami tenang semua ya, aman. Bilang iya. Itulah pekerjaan kami. Di rumah lagi, apa nggak stres? 8 orang kena berarti. Di rumah itu kan semua udah si perasaan kita udah si COVID. Iya. Piring, meja, kursi, panci, Iya. semua udah si COVID. Ya kan? Iya. Tapi Tuhan memberi aku hikmat. Gini udah, kamu jangan pegangin semua ya. Kalau mau kau pegang, kamu cuci dulu sabun. Nah itulah, kalau kau pakai satu panci, sabun dulu. Itulah balik-balik. Begitulah terus sampai sebulan kali, tak bisa cuci piringan. Biar dah, kami di sinilah terus. Iya. Menjaga si kopi itu. Itulah kebesaran Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Selamat semua anak-anakku ini. Haleluya, haleluya. Iya. Datang lagi. Rupanya si anakku si Dokter Friska. Yang satu lagi mana? Kupantau. Enggak dikasih tahu. Rupanya udah kena semua. Oh. Puji Tuhan. Selamat semua anak-anak dari si COVID. Aduh, aku nggak bisa terhitung lagi. Jadi apapun yang apa sama aku, andalanku Tuhan. Itu Andalan saya. kita Tuhan Yesus ya. Mm-mm. Oke. Nah, Dok, boleh dijelaskan, Dok? Ini saya sungguh sangat heran ya, Dok. Maksudnya kita tahu di luar sana itu orang tua rentan kena COVID, tapi justru Opung Boru dan Opung Doli tidak kena. Itu boleh dijelaskan? Iya, itu juga aku sebenarnya heran ya, dan sungguh luar biasa, nggak masuk di akal lagi gitu. Iya. Sebenarnya itu awalnya sebelum kami semua kena itu sebenarnya saya itu ngerawat ibu saya 3 hari Oke. di rumah sakit. Dia dengan kurang garam pada saat itu, dan saya lagi menunggu hasil swab. Swab dari Opung. Saya Oh, sendiri. Dok, oke. Dia kan nggak tahu ya, karena Oke. kan saya ngadepin sendiri aja kalau Iya. kayak gini. Di hari ibu saya harus pulang dari rumah sakit, di hari itu juga hasil swab saya keluar. Oke. Dan saya dinyatakan positif saat Oh, itu. dokter positif. Iya, dan itu Oke. awal-awal ya, di bulan April tuh memang awal terjadinya pandemik corona. Iya, lagi puncak-puncaknya. Iya, lagi benar. puncaknya, dan semua orang takut, tidak tahu bagaimana ngobatinnya.
panik ya, di rumah sakit saya juga pada panik gitu. Ketika saya tahu hasilnya itu positif, akhirnya ibu saya dibawa pulang Iya. sama kakak saya dan besokannya semuanya saya suruh swab. Iya. Sementara saya diisolasi. Oke. Tahu sendiri ya, ruangan isolasi itu ruangan yang benar-benar sangat amat panas. Kita sendiri di sana dan gak ada yang bisa bantuin. Perawat itu masuk ke ruangan kami, itu dia ada jam-jamnya gitu. Nah, di situ saya cuma bisa berdoa, Tuhan tolongin ibu saya dan bapak saya, Iya. karena mereka lansia yang memang rentan sekali untuk terkena virus COVID ini Iya. gitu kan. Secara manusiawi itu pasti akan kena karena satu rumah. Dan emang setelah di swab satu rumah itu kena semua gitu. Yang nggak kena cuma ibu saya dan bapak saya gitu. Jadi ya saya juga terheran-heran ya bahwa Tuhan itu sungguh sangat amat baik. Dan lagi-lagi dia menunjukkan mukjizatnya pada saya, bahwa ibu saya dan bapak saya baik-baik aja sehingga sampai hari ini. Ketika kami semua menghadapi itu, bayangin, saya lagi di rumah sakit saya, di ruang isolasi, saya harus ngurusin 7 orang. Ini 7 orang ini mau diapain gitu, mau dibawa kemana, mau ngomong sama keluarga terdekat pun juga pasti pada takut kan. Gak ada yang mau nolongin, gak ada yang mau bantuin pastinya. Karena saya punya teman, dia perawat, itu awal-awal dia terkena itu, jadi saya tertular dari dia. Awal-awal dia satu RT itu rame, dijemput oleh ambulan dengan pakai baju hazmat. Itu masuk sampai berita nasional, dan dia trauma sekali dia suami dan anaknya. Seperti itu, makanya saya tahu ketika awal-awal ini kita pikir gimana ya kita bisa melewati menghadapi ini, sementara masyarakat di sekitar kita itu belum teredukasi dengan benar. Gitu. Jadi mereka menganggap bahwa COVID-19 ini adalah aib gitu loh. Orang yang harus disingkirkan, dijauhi, padahal nggak seperti itu gitu. Sebenarnya kalau kita menerapkan protokol kesehatan itu pun sebenarnya udah cukup gitu. Ya itulah lagi-lagi Tuhan betul-betul sungguh besar ya kuasanya buat kami semua, terutama untuk ibu saya. Ya dia melihat sendiri gitu bahwa mukjizat Tuhan banyak yang terjadi sama dia hingga saat ini yang dia alami gitu. Dan selama dokter dan keluarga yang lain di Wisma Atlet untuk memulihkan pemulihan dari COVID ini, Opung Boru dan Opung Doli ini kan di rumah berdua ya. Betul. Dan mereka dipelihara Tuhan juga ya, Mas. Iya, dan mereka survive sendiri ya. Luar biasa. Gitu. Jadi kita juga udah, kan ibu saya penyakitnya lumayan berat. Kita semua udah pasrah gitu kan. Udahlah, hadapin yang ada, tinggal berserah dengan Tuhan. Tuhan yang menjagain semuanya. Dan memang ternyata terbukti Tuhan menjagai kedua orang tua saya. Bayangin, mereka orang lansia, kakek nenek yang cuma ada di rumah doang, berdua. Sendiri, nggak bisa keluar kemana-mana juga. Gitu, karena kan mau keluar juga ya takut juga ya nanti apa omongan orang segala macam gitu kan. Jadi lebih baik akhirnya mereka di rumah sendiri seperti itu. Saya waktu itu mengambil keputusan bahwa semua yang 7 orang ini harus pergi ke Wisma Atlet pada saat itu, karena nggak ada lagi tempat yang harus dituju pada saat itu ya. Dan emang waktu itu saya kebetulan dikasih jalan dari rumah sakit saya, dari dokter spesialis saya tuh, dokter paru saya, ya udah kamu daripada lama-lama di isolasi di rumah sakit sekalian aja kata dia gitu. Jadi ketika mereka berangkat ke sana, saya udah urus, akhirnya saya bisa memantau juga gitu di sana gitu. Bapak Ibu saudara terkasih, luar biasa ya dari cerita Dokter Priska dengan Opung Rebeka juga. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika anak-anak, mantu dan cucu semua dalam perawatan di Wisma Atlet, Opung Boru dan Opung Doli Rebeka di rumah itu tetap dipelihara Tuhan. Mereka tetap dijaga. Saya sendiri kalau menarik pelajaran ini mungkin akan bingung bagaimana masaknya mereka, bagaimana makannya mereka, bagaimana obatnya mereka, bagaimana saya dengan manusia saya akan bingung. Tetapi luar biasa hari ini ya kita menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan pelihara orang tua terkasih. Dan satu ayat terlintas di benak saya dikatakan bahwa sampai memutih rambutmu aku akan menggendongmu. Itu tergenapi. Itu benar-benar Tuhan genapi bagi orang tua kita terkasih Opung Boru dan Rebeka. Dan
Bagaimana juga Dokter Friska dengan keluarganya, dengan kakak-kakaknya semua harus memulihkan diri, semua harus di Wisma Atlet untuk menyembuhkan, dan mereka juga berjuang dan ya sudah pasrah, tapi bukan pasrah tanpa pengharapan, tapi mereka pasrah dengan harapan mereka bisa menghadapi ini, mereka bisa menghadapi semua ini dan semua akan baik-baik saja. Dan terbukti hari ini semua Tuhan berikan berkat atas mereka, semua Tuhan beri janji-janjinya. Barang siapa yang berlindung pada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Tuhan akan topang, Tuhan akan lindungi. Tadi Opung baru di awal mengatakan bahwa anak cucunya berseru-seru kepada Tuhan. Luar biasa, saya mengucap syukur, saya sangat diberkati dan saya percaya Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini juga akan diberkati bahwa hanya Tuhan andalan kita satu-satunya. Kita sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan manusia. Nah, Pung, untuk yang terakhir, sebagai orang yang banyak mengalami kebaikan Tuhan, berikanlah setidaknya kata-kata kekuatan untuk kami, ya, untuk para Bapak Ibu yang menyaksikan, bahkan kami yang muda-muda ini, Pung, untuk bagaimana untuk kuat terus di dalam Tuhan. Silakan, Pung. Oke. Jadi hidup ini tak ada yang tidak bermasalah. Iya. Hidup ini pasti ada problem. Memang itu sudah kembang hidup. Kalau kita sudah ada pergumulan kita, sesusah apapun, seberat apapun, jangan berlari kemana-mana. Berlarilah kepada Yesus. Panggil Yesus. Panggil namanya. Amin. Panggil terus dia. Berdoalah dan berharap. Kalau itu kita lakukan setiap hari, pasti kita akan dikuatkan. Dan kita akan pasti bisa lepas dari segala maut apapun. Jadi apapun yang terjadi, jangan takut. Bapa kita yang di surga, Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, tetap menopang kita. Tidak pernah meninggalkan kita bangsa sedetik pun. Yes, amin. Karena kita memanggil dia, puji kita puji dia selalu dalam hidup kita itu. Amin. Saya gak tahu harus ngomong apa lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, karena saya sendiri melihat atau mendengar bagaimana Tuhan bekerja atas keluarga ini itu luar biasa. Dan saya berharap tayangan ini tidak hanya berhenti di Bapak Ibu Saudara terkasih, tapi Bapak Ibu Saudara terkasih, teman-teman rekan-rekan saya yang muda, sebarkan kebaikan ini, sebarkan berita baik ini bahwa Tuhan masih ada dan Tuhan masih bekerja sampai dengan saat ini bagi mereka yang berseru-seru kepadanya. Dan jangan, Opung tadi sudah mengingatkan bahwa hidup itu pasti ada masalah, nggak ada hidup yang nggak ada masalah. Tetapi jangan lari kemana-mana, jangan lari kemana-mana, datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, karena Bapa kita di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Dia yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Dan tayangan ini boleh berakhir sampai di sini Bapak Ibu Saudara terkasih, tetapi saya berharap Bapak Ibu bagikan semua, share ke seluruhnya, tidak hanya umat Kristen tapi umat Tuhan di luar sana yang belum mengenal Tuhan, yang butuh pertolongan, yang butuh kekuatan. Katakan kepada mereka, hey, Tuhan masih ada dan Tuhan masih melihat kehidupanmu dan Dia akan menolong engkau. Terima kasih untuk semua atensi dan perhatian yang Bapak Ibu berikan selama talk show ini berlangsung. Kita akan kembali kepada talk show berikutnya dengan tema-tema yang pasti tentunya akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.